Shalom jemaat Tuhan. Banyak kata yang saya mau ucapkan atas setiap jemaat Tuhan yang ada di GBH Pesnabire. Satu hal yang saya dapat dalam membangun pelayanan GBH Pesnabire, saat kami dihina orang, saat kami tidak dihargai orang, bahkan saat kami gembala mau dibunuh orang, ada jemaat yang menguatkan kami, ada jemaat yang memberikan kekuatan. Secara pribadi sebenarnya saya tidak kuat. Saat kami diancam orang mau dibunuh, saya sempat bilang sama Pak Gembala, lepaskan aja pelayanan ini. Kamu kan kerja di dunia sekuler, kita kan tidak makan apa-apa dari situ, kita tidak pernah ambil apa-apa dari situ. Saya ingat waktu suami saya subuh-subuh ditelepon orang, dia ngancam kami mau dibunuh, dia ngancam kami mau dibunuh. Cuma saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bukan mau saya jadi gembala di kota ini, bukan mau saya jadi gembala di GBH Pesnabire, tapi kenapa tantangan seperti ini datang? Bukan salah kami, bukan karena kemauan kami, tapi satu hal yang saya dapat, Tuhan berikan kekuatan. Apa yang ada padamu, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan. Puji Tuhan, kami boleh ada sampai detik ini dengan tantangan. Mungkin Bapak Ibu tahu, bukan cuma satu tantangan, seperti yang Pak Yosua katakan, saat kami dipermalukan. Sebenarnya saat kami dipermalukan, kami tidak kuat. Sampai ada satu jemaat berkata, kok gembala kuat ya? Tapi saya cuma bilang, Tuhan adalah gembala yang agung bagi GBH Pesnabire. Saat orang mau mengacak-acak GBH Pesnabire, kami andalkan Tuhan. Saat orang mau menghancurkan gereja ini, kami andalkan Tuhan. Karena kami tahu, saya bilang suami saya, anak saya jadi saksi. Saat kami dihina orang, dipermalukan orang, saya cuma bilang, Tuhan, secara kasat mata kami tidak sanggup. Kami dipermalukan bukan hanya di Nabire, tapi seluruh dunia. Sampai teman-teman kami di Bekasi banyak bertanya ada apa, tapi saya tidak pernah mengasih tahu apa yang terjadi atas GBH Pesnabire, karena aku percaya yang Tuhan percayakan bagi kami hanya mengandalkan Tuhan. Di hati saya cuma bilang, untuk apa saya berkuar-kuar untuk membela diri? Membela diri itu hanya Tuhan. Dan memang saat kami percayakan penuh, Tuhan yang membela kami. Cuma pesan saya, tidak banyak kata yang saya beri bagi GBH Pesnabire. Mungkin hari ini banyak juga yang tidak hadir karena sakit dan lain hal. Pesan saya tetap solid, tetap solid. Apapun saya yang dengar sendiri, kalian tidak pernah dengar apa yang di luar sana diperkatakan orang. Tapi sebagai kami, ibu gembala dan penggembala, tetap solid. Apapun nanti yang
kalian dengar di luar sana, jangan pernah masukkan dalam hati. Karena orang di depan kita manis, tapi di belakang kita tidak tahu apa yang mereka omongin tentang kita. Kerinduan kami yang paling besar saat kami lepaskan pengembalaan ini kepada Pak Andre, saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang besar. Gereja ini akan menjadi gereja yang besar. Saya percaya. Saya selalu mulai dari perpisahan di pantai, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, bukan Pak Andre atau Bu Yini yang menjadi gembala, hanya mereka gembala sebagai fisik, tapi gembala yang agung adalah Tuhan Yesus yang akan membesarkan gereja ini. Dan aku percaya apa yang selama ini kita nubuatkan, gereja GB Harvest Nabi akan menjadi gereja yang besar di kota ini, yang ke gereja yang menyala-nyala, api rohnya tidak akan pernah padam. Percaya, api roh itu tetap menyala. Kenapa saya bilang, kalau saya boleh bersaksi, sebelum saya menyampaikan ini penggembalaan kepada Yuni, kebetulan saya panggil adik dia, Dek Yuni. Sudah berapa bulan kita berdoa dan menawarkan penggembalaan ini, dan ada beberapa orang dari Jakarta. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya Tuhan tidak mau melangkah kalau bukan tuntunan Tuhan. Saya mau melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya tidak tahu, tiba-tiba Pak Gembala berkata, itu temanmu dulu Yuni kan luar biasa dalam doa, coba tanyakan dia. Dan waktu itu Pak Andre yang ditawarkan Pak Gembala itu Yuni sama Rina, mungkin kenal Rina. Tapi di hati saya tuh melekat Dek Yuni ini di hati saya, karena sama Yuni ini waktu saya masih gadis sering bersama-sama jadi full time. Jadi saya tahu tongkat estafet yang akan kami berikan ini kepada siapa. Saya berdoa, dan bukan kami berdoa hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi itu kami berdoa berbulan-bulan. Sampai waktu itu hampir 6 bulan kami berdoa sama Tuhan, siapa sebenarnya yang Tuhan tunjukkan. Kami mau Tuhan yang benar-benar penggembala itu benar-benar dari Tuhan. Tapi benar Tuhan tunjuk. 2 minggu sebelum Pak Gembala dapat SK, Yuni WA saya, Kak, gimana Kak? Kami jadi nggak penggembalaan di Papua, di Nabire, supaya kami privasi, maksudnya izin semua saudara. Saya jawab dia, kita berdoa aja ya dia, karena Pak Gembala suami saya belum ada SK. Tapi Tuhan itu baik. Gak sampai 1 minggu kami WA cakap-cakap, saling menguatkan dalam pelayanan. Itu SK tuh. Secara kalau kalian yang apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan. Saya waktu dapat SK, saya belum bagikan sama jemaat, saya langsung yang pertama saya WA Bapak Ibu siapa? Yuni. Datang SK nih, Tuhan gerakkan saya. Yang pertama saya WA tuh Yuni, istrinya Pak Andre. Tuhan gerakan WA dia. Saya langsung WA, lama saya telepon, Dek gini. Dari situ saya dapat bahwa gereja ini adalah akan Tuhan pakai besar. Karena bukan sebulan 2 bulan kami bergumul, tapi hampir 6 bulan lebih kami minta tuntunan Tuhan. Karena saya tahu saat kita melekat dalam Tuhan, itu akan Tuhan berbicara kepada kita. Saat kita melekat dalam Tuhan, Tuhan akan banyak tuntun. Pas waktu Yuni ngomong, Kak, kami siap ke sana, saya diproyek kekuatan yang baru. Jadi kerinduan hati kami, saya percaya Pak Andre dan Bu Yuni, Tuhan tempatkan di kota ini akan membesarkan gereja Harvest Nabi. Satu yang kami minta sebagai gembala, topang gembala kita. Kelemahan pasti ada, tapi di saat kelemahan itu ada, 2-3 orang berkumpul menopang akan memperoleh kekuatan yang baru untuk memenangkan jiwa-jiwa. Apa yang kami ajarkan, api roh itu jangan pernah padam. Api roh itu tetap menyala supaya terimpartasi bagi orang sekitar kita. Ya, saya percaya saat kami tinggalkan pelayanan ini di tempat yang jauh, kami akan mendengar
Jiwa-jiwa tiap minggu bukan satu minggu, bukan satu orang, dua orang, tapi kami percaya setiap minggu akan banyak jiwa-jiwa di Tuhan. Saya bersyukur diberikan Tuhan pelayanan di kota Nabire ini. Itu karena tuntunan Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami boleh ada di kota Nabire. Kalau bukan tuntunan Tuhan, bukan kami ada di kota Nabire ini. Karena waktu asesmen suami saya, dia nggak minta Papua, tapi saya minta. Sebelum Pak Gembala ditempatkan di sini, sebulan sebelum itu saya selalu berdoa buat Papua, Bapak Ibu. Saya pernah kesaksikan di Gebero. Saya selalu berdoa buat Papua. Saya di hati saya itu tidak ada sebenarnya Papua. Dan suami saya isi itu biasanya mereka kalau naik jabatannya asesmen itu diisi kota yang akan dituju. Suami saya kota tuju tempatnya Abner sama Jambi. Tapi Tuhan tidak genapi. Tapi Tuhan hari ini nyatakan, kalau kau boleh bersaksi, kami ditempatkan Tuhan di Jambi, kasih karunia Tuhan. Kenapa saya bilang Pak Klip dapat yang luar biasa, kami lebih lagi yang dapat luar biasa. Kenapa saya bilang Bapak Ibu, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan nyatakan. Kenapa saya bilang, waktu kami pindah dari Bengkulu ke Samarinda, setiap tahun, setiap mereka naik jabatan tuh pasti isi mana kota yang mereka tuju. Suami saya itu isi Jambi. Waktu kami di Samarinda, suami saya isi Jambi. Waktu kami di Jakarta, waktu asesmen isi Jambi. Tapi tidak Tuhan jawab. Saat kami tidak isi, Tuhan jawab. Tuhan tempatkan kami di Jambi. Jadi makanya Bapak Ibu, saat kita setia dalam Tuhan, apa yang tidak pernah terlintas di hati saya, tidak pernah terlintas kami akan pindah ke Jambi. Karena keluarga saya di Jambi, semua saudara saya kayak kuliah di Jambi. Tidak pernah terlintas, bahkan tidak pernah tertulis dalam hati saya kami akan ke Jambi. Karena selama ini rute dari Papua itu ke Sulawesi tidak ada satupun. Sampai di kantor suami saya ini baru, ini mengulang masa berapa tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, baru Pak Gembala ada mujizat yang besar dari Papua ke Sumatera. Selama ini dari Papua ke Sulawesi. Tapi baru kali ini, itu yang membuat di kantor suami saya sampai tercengang-cengang. Bukan hanya di kantor di Nabire, tapi hampir orang-orang yang seasesmen dengan dia luar biasa. Tidak pernah terjadi. Selama ini tidak akan pernah terjadi. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya Tuhan, Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa. Seperti Pak Ade, khotbahnya saya nangis. Saat kita berani melepaskan, saat kita berani melepaskan, hati kami ikhlas melepaskan pelayanan kepada Pak Ade. Saat kami mau ngambil keputusan kami, Tuhan akan melepaskan pelayanan itu. Berkat yang luar biasa. Keluarga saya sudah 20 tahun menanti kami di Jambi, tidak pernah terjadi karena kami punya. Tapi ini mujizat. Kami berani melepaskan pelayanan ini. Berkat yang besar itu Tuhan sediakan bagi kami. Jadi saya pesan bagi jemaat Tuhan solid. Apapun nanti gesekan kiri kanan, unity, topang gembala kita. Saya percaya Bu Yuni adalah orang yang luar biasa, pendoa yang luar biasa. Karena Sani pernah bersama-sama, bukan setahun 2 tahun, tapi saya lama bersama-sama. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sudah diborong sama Bu Gembala ya. Saya nggak ngomong lagi. Ya, Bapak Ibu puji Tuhan. Sudah mungkin 3 minggu ya sudah saya mulai sampaikan. Jadi pikir-pikir mirip Tuhan Yesus. Sebelum disalib sudah sampaikan duluan. Sedikit-sedikit disampaikan, kasih petunjuk sedikit-sedikit. Dan memang seperti tadi khotbah Pak Gembala baru, Pak Andre sampaikan, kita hidup harus hati sepikir, meletakkan pikiran Kristus. Kita harus hidup seperti itu, meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sama hati kami, hati kita semua, orang-orang yang mencintai Tuhan pasti sama seperti Tuhan Yesus. Ketika akan kembali ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, dia tidak tinggalkan sendiri.
Begitupun juga kami sebagai gembala, tadi sudah disampaikan panjang lebarnya oleh Ibu Gembala. Kita berpikir, bergumul, siapa yang terbaik. Bapak Ibu, pemimpin boleh berganti, tetapi visi tidak boleh mati. Bapak Ibu sudah mulai menemukan kemiripan ya. Tadi dari khotbah Pak Andre, saya bersyukur pada Tuhan, puji Tuhan. Pak Andre sudah mulai ngomong singgung-singgung soal atmosfer yang sering saya bicarakan juga Bapak Ibu di setiap pertemuan doa. Bahkan kemarin ngobrol-ngobrol sepanjang jalan dengan Pak Andre juga. Beliau juga bagaimana punya visi mengenai doa, menara doa, bahkan menara doa. Saya pernah singgung juga itu beberapa kali. Bagaimana kota ini perlu menara doa. Kota ini bahkan bukan tidak cukup dengan rumah doa, tapi harus ada menara doa. Itu kerinduan hati kami ketika itu, dan kami percaya visi itu di tangan nanti Pak Andre dan Ibu Yuni tidak akan mati, tapi justru saya percaya akan mewujud, akan menjadi nyata. Pesan kami sama seperti yang disampaikan Bapak Ibu, Ibu Gembala, tetap solid Bapak Ibu, kedepannya topang dukung Gembala yang baru Pak Andre, Ibu Yuni, untuk terus mengembangkan. Kita nggak boleh jalan di tempat. Sebagai organisasi, gereja juga sebagai sebuah organisasi, kita nggak boleh jalan di tempat, tetapi terus berkembang. Saya pernah sampaikan Pak Andre kepada para pengerja, saya punya visi sebetulnya 5 tahun, ini sudah tahun kedua usia GB Harvest di Nabire. 5 tahun kita harus sudah melahirkan, kita sudah harus punya POS-TI. Lebih cepat dari itu malah lebih bagus lagi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kami tidak meninggalkan Bapak Ibu terlunta-lunta, tetapi ada Pak Andre nanti dan juga Ibu Yuni yang akan menggembalakan dengan baik, dengan kasih. Bahkan lebih lagi, saya terima kasih buat semua ucapan yang disampaikan. Membuat saya terharu, tersanjung. Bapak Ibu, kalau saya boleh balas sampaikan, sebetulnya sama. Kami juga punya kekaguman yang sama kepada tiap-tiap Bapak Ibu yang ada di sini. Cuma waktu tidak bisa mengizinkan kita untuk melakukan hal tersebut, untuk menyampaikan hal itu. Tapi yakin dan percayalah bahwa kami pun juga sangat mengagumi Bapak Ibu semua. Setiap plus, kelebihan, bahkan juga kekurangannya, semuanya baik di mata Tuhan, semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami, Bapak Ibu, Selasa nanti kami berangkat pagi. Penerbangan kami jam 9.20, mungkin nanti jam 7 pagi kami sudah siap-siap. Nanti doakan kami dalam perjalanan, kami akan singgah dulu ke Jakarta 2-3 hari, lanjut ke Jambi, baru nanti rencana minggu depan 29 baru nanti akan tiba di tempat penugasan yang baru di Bangkok. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Berkat Tuhan ada pada Bapak Ibu semua, damai sejahtera terus ada, yang kami percaya terus dipartasikan. Seperti tadi Pak Andre sampaikan, yuk kita sama-sama ubah kota ini. Tuhan mau kita berdiri bagi kota ini. Mungkin selama ini tidak banyak yang mau menopang, tidak banyak yang mau berdoa, tidak banyak yang mau berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kota ini. Tapi mari kita jadi pembeda, kita tampil di hadapan Tuhan mewakili Nabi. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan.